Mari kita berdoa sebelum kita memperdengarkan berita Injil. Tuhan, kami bersyukur karena melalui persekutuan kami secara virtual, kami beroleh kesempatan untuk memperdengarkan Injil-Mu, untuk disapa, dikuatkan, dibarui, dan diterangi oleh firman-Mu. Sehingga hati dan hidup kami tetap mengalami cinta kasih dan kuasa Tuhan. Untuk itu tolong kami semua bukan hanya dapat memahami, namun juga percaya dan bersedia memberlakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 9. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu, ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab suatu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Demikian saudara-saudara Injil Tuhan bagi kita semuanya. Pak Andreas, saya mau share screen, bisa nggak ya Pak Andreas ya? Bisa Pak. Nanti sebentar saya jadikan fokus. Oh iya, ya. Ya, silakan Pak Benny. Nah, saudara-saudara, melalui Injil Yohanes pasal 5 pada saat ini kita hendak melihat kembali peristiwa di kolam Bethesda. Peristiwa di kolam Bethesda ini saudara-saudara sungguh menarik yang disampaikan oleh penginjil Yohanes, sebab peristiwa itu terjadi di Yerusalem. Nah, apa yang menjadi istimewa di Yerusalem, saudara-saudara? Yang menjadi istimewa di Yerusalem adalah Yerusalem itu kota penting. Yerusalem itu menjadi pusat agama, namun juga pusat kekuasaan. Dan di pusat agama dan pusat kekuasaan itu, saudara, Injil Yohanes mencatat ada sebuah kolam yang bernama Bethesda. Nah, kolam ini seolah sama seperti sebuah rumah sakit. Ketika kolam ini ada 5 serambi, ada 5 ruang, dan di situ yang terbaring itu adalah banyak orang sakit. Disebut oleh penginjil Yohanes orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ya. Jadi suatu waktu itu secara insidental malaikat Tuhan turun. Dan terjadi penyembuhan secara selektif. Kenapa secara selektif? Yang nyebur duluan dia sembuh. Dan waktunya nggak ada yang tahu.
Nah, ini sebuah hukum alam, saudara, yang nama kesembuhan itu kadang-kala misteri. Hari ketiga, hari kelima, bulan ke-10, bulan keberapa nggak ada yang tahu gitu. Ada orang yang sakitnya belakangan bisa sembuh duluan, ada orang yang sudah lama sakit nggak sembuh-sembuh. Nah, peristiwa ini terjadi di kolam Bethesda. Nah, di situ menurut Yohanes, saudara, dicatat seorang yang sudah sakit 38 tahun. Dan selama 38 tahun itu dia lumpuh. Artinya apa? Dia bergantung sama orang lain. Hidupnya bisa bertahan karena ada orang lain yang mengasihi dirinya dan juga mengasihani hidupnya. Yohanes sedang menerangi kita semua, saudara-saudara, bahwa ternyata di dalam kesakitan kita pun ternyata masih ada orang-orang yang tetap mengasihi kita hingga kita bisa beroleh kesempatan hidup. Dan kali itu penginjil Yohanes bersaksi, Yesus hadir. Yesus hadir, datang berkunjung ke kolam Bethesda. Kalau kita yang hadir sebagai orang sakit, pasti kita berharap untuk beroleh kesembuhan. Kalau kita yang hadir sebagai orang sakit, kita datang berharap untuk beroleh kesempatan untuk sembuh saat itu. Dan ternyata Yohanes mencatat, saudara, Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ini pertanyaan Yesus ini ngeledek atau beneran? Maukah engkau sembuh? Bagi penginjil Yohanes, saudara, di situ ada sebuah penegasan Yesus tahu. Artinya Yesus mengenal orang itu. Kalau tadi saya sebut dia sakit 38 tahun dan masih hidup, itu karena ada orang-orang yang membantu dan merawatnya. Artinya dia hidup di dalam belas kasihan dan cinta kasih orang lain. Kali ini penginjil Yohanes hendak mengatakan bahwa kali ini ada yang lebih mengasihi dia yang selama 38 tahun. Siapa itu? Yaitu Yesus sendiri. Maukah engkau sembuh? Wah, ini pernyataan dan perkataan yang sungguh sangat dinantikan oleh dunia kita yang masih dilanda COVID-19. Maukah engkau sembuh? Jangankan COVID, sakit flu aja kalau kita ditanya seperti ini, jelas jawabannya pasti mau. Kalau multiple choice yang berganda, pasti jawabnya kita mau, bersedia gitu untuk beroleh kesembuhan. Secara perkataan Yesus ini pada akhirnya mengungkapkan isi hati dari orang yang 38 tahun sakit. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Yang ngasih makan minum ada, yang merawat ada, tetapi yang menolong dia membawa ke kolam itu untuk nyebur duluan, nah ini yang menjadi persoalan. Susah di situ. Dan Yesus berkata kepadanya, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dari sebuah keraguan, ini menjadi sebuah kepastian, sehingga orang yang lumpuh itu bersedia untuk mengangkat tilamnya dan berjalan. Bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Dan saat itu, saudara, orang itu sembuh. Orang itu sembuh. Sehingga dia bisa berjalan. Nah, peristiwa ini, saudara, kita melihat bahwa terjadi sinergi. Ketika ada kuasa Allah dan ketaatan seorang yang dititahkan oleh Yesus sendiri. Dia harus kerjasama atau sinergi. Sehingga mendatangkan sebuah kesembuhan.
Kesembuhan itu mutlak terletak ada di dalam diri Tuhan. Namun kesembuhan itu bisa terjadi ketika ada sebuah sinergi antara iman, ketaatan dengan kuasa Allah. Kesembuhan itu juga ada sinergi antara kuasa Allah dengan pengobatan yang dijalani secara bertanggung jawab. Sinergi inilah saudara-saudara yang diperlihatkan oleh penginjil Yohanes. Dan peristiwa itu terjadi, saudara-saudara, di Yerusalem pada hari Sabat. Apa yang menjadi istimewa di Yerusalem dan pada hari Sabat? Yang menjadi istimewa adalah ketika di pusat yang bergengsi saat itu, pusat agama, pusat kekuasaan, dan di hari yang penting, di hari Sabat, kuasa Allah lebih dari Yerusalem. Kuasa Allah lebih dari hari Sabat. Kuasa Allah bisa memungkinkan seorang yang sakit beroleh kesembuhan. Nah, saudara, Bethesda itu adalah dunia kita. Dunia banyak orang sakit. Tahun lalu saya mencatat ada hari kesehatan mental dunia. Artinya apa? Ada gangguan mental, ada persoalan sakit mental di dunia ini selain sakit secara fisik. WHO mencatat ada 1 miliar orang hidup di dunia ini dengan gangguan mental. Itu sebabnya setiap tanggal 10 Oktober disebut sebagai Hari Kesehatan Mental Dunia. Nah, pada masa pandemi COVID ada peningkatan gangguan kesehatan mental. Karena itu saya mengajak kita semua untuk menyadari bahwa Bethesda itu dunia kita. Dunia banyak orang sakit, baik secara fisik maupun secara psikis. Di sekitar kita banyak orang sakit. Injil Tuhan tidak menyapa kita, saudara-saudara, untuk memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan memiliki otoritas untuk menyembuhkan. Ketika ada orang yang sakit saat itu, apakah semua disembuhkan Tuhan sehingga Bethesda itu bubar? Tidak. Cuma satu yang disembuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan punya otoritas. Tuhan punya kehendak. Tuhan punya kuasa. Apapun oleh luka karena kenapa nggak disembuhkan? Kenapa belum sembuh? Kenapa tidak bisa sembuh? Itu semua masuk dalam rencana Tuhan dan misteri ilahi yang tidak boleh membuat kita tidak percaya. Tetapi bagi penginjil Yohanes utamanya adalah bahwa Tuhan bukan sekedar memiliki otoritas, namun juga Tuhan peduli terhadap setiap orang. Dia hadir kok di dalam setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memiliki sebuah sinergi menyatu antara iman dan ketaatan kita dengan kuasa Allah. Lalu kalau ditanya kepada saya, apakah mujizat itu masih ada dan berlaku? Saya menjawab, firman Allah menegaskan, mujizat masih tersedia, mujizat Tuhan masih tersedia. Namun kuasa Tuhan tidak boleh dipaksakan dengan adanya sebuah mujizat. Artinya kalau kita mau percaya kepada Tuhan, tunjukkan mujizat dulu. Atau kita mendesak Tuhan bahwa dengan iman mujizat harus dan pasti terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah ketika hati kita beriman dan percaya sepenuhnya terserah Tuhan. Di media sosial, saudara, UYW, nah, UYW siapa tuh? Ustadz Yahya Waloni. Dia sekarang sedang ngejek. Itu ada seorang pastor yang biasa melakukan kesembuhan ilahi COVID. Astagfirullah. Nah, saya hendak mengajak begini.
Kuasa kesembuhan itu dinyatakan oleh Tuhan bisa langsung atau juga bisa melalui karunia orang-orang tertentu. Namun karunia kesembuhan itu tidak boleh dan tidak bisa dipaksakan. Yang menjadi tugas kita selaku seorang percaya adalah memberitakan bahwa mujizat Allah itu selalu tersedia dan bergantung pada otoritas dan rencana Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui bacaan kita saat ini kita hendak diajak untuk memiliki pengharapan. Apa pengharapan itu? Sebenarnya Tuhan berkehendak menyembuhkan semua. Hanya kuasa kesembuhan itu terletak dan terjadi di dalam satu, otoritas Tuhan. Dua, rencana Tuhan. Tiga, kasih setia Tuhan tidak pernah ditentukan apakah mujizat terjadi atau tidak. Sebab kasih dan anugerah Tuhan dinyatakan melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, ini yang menjadi jaminan bagi kita. Apakah sembuh atau tidak, yang pasti menurut penginjil Yohanes, Tuhan peduli kok. Tuhan hadir. Karena itu saudara-saudara, di tengah pandemi COVID-19 ini, dengan kehadiran kita bergereja, baik secara virtual atau onsite, maka kita semua hendak diajak untuk percaya Tuhan hadir. Sekarang bagaimana kita bisa mengalami kehadiran Tuhan? Nah, menurut penginjil Yohanes, yakinlah bahwa Tuhan itu selalu peduli. Maukah engkau sembuh? Kita hanya bisa menjawab, saya bersedia. Bersedia untuk sinergi, bersedia untuk bekerja sama dengan iman di dalam ketaatan dan kuasa Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita hidup dalam pandemik, sekarang bencana alam terjadi susul menyusul. Bencana banjir, gempa bumi, longsor di berbagai tempat. Kita berdoa dengan tekun giat tiap hari, kok nggak selesai-selesai. Nah, iman itu tidak bisa dan tidak boleh ditentukan melalui paksaan kita. Tuhan harus bekerja begini. Iman itu akan menuntun kita untuk tetap berserah di tengah segala situasi yang terjadi. Bisa tetap taat? Tidak. Bisa tetap mencintai Tuhan? Tidak. Bisa tetap mengalami kehadiran Tuhan atau tidak? Kok begitu? Iya. Sebab di dalam derita kesakitan kita, ketika Tuhan peduli, itu berarti Tuhan ikut mengalami juga. Sehingga tanpa berdesak-desak, Tuhan juga pasti dengar kok doa kita. Tuhan pasti mengasihi kita semua. Untuk itulah, saudara, penginjil Yohanes memanggil kita semua untuk memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan untuk percaya, kekuatan untuk berserah, kekuatan untuk memiliki pengharapan. Vaksinasi yang berlangsung saat ini, vaksinasi yang masih berlangsung saat ini membawa kita kepada sebuah pengharapan. Pengharapan untuk tetap yakin ada solusi, ada keyakinan pandemi ini akan berakhir. Itu jangan pernah meninggalkan kesetiaan kita. Jangan pernah mengurangi cinta kita kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengurangi cintanya dan belas kasihannya kepada kita. Saya tahu persis ketika kita mengalami sakit atau mendampingi orang yang sakit, ada perasaan jenuh dan bertanya-tanya kapan semuanya usai. Atau juga ada perasaan khawatir, apakah akan berakhir dengan kesembuhan atau kematian. Tetapi kita menurut penginjil Yohanes, jalani terus, sebab kuasa Allah itu selalu menuntun kita kepada kehidupan. Kehidupan yang membawa kita kepada kebaikan. Tuhan menolong kita, saudara-saudara.
untuk tetap memiliki pengharapan. Kita berdoa. Tuhan, teguhkanlah iman kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan mengasihi dan mengasihani kami. Karena itu berkatilah kami yang hadir di dalam persekutuan doa secara virtual ini untuk tetap percaya bahwa cinta dan anugerah-Mu beserta dengan kami. Teguhkan kami untuk memiliki pengharapan. Teguhkan kami untuk tetap memiliki pengalaman. Dan teguhkan kami untuk dapat bersaksi bahwa Tuhan itu baik bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.